هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على صفيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar. Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita, kemudian memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang terbesar setelah kehidupan. Bahkan nikmat iman dan Islam itu yang terbesar, sehingga kita saat ini juga bisa menjalankan sholat subuh berjamaah, salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa menjalankan ketaatan ini, sehingga Allah melimpahkan anugerahnya kepada kita, kenikmatan berupa kenikmatan duniawi, kesehatan, keamanan, makanan, minuman, dan segala macam nikmat yang mudah-mudahan itu terus langgeng diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, Pak. Yang paling baik kepada kita itu siapa? Kira-kira, Pak. Kita ini kan melihat sekian banyak makhluk, ya, dan juga yang lainnya. Yang paling baik kepada kita siapa? Betul, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebelum itu mari kita lihat kepada orang yang paling baik kepada kita siapa? Orang siapa? Siapa di antara manusia yang terbaik kepada kita, yang sangat baik, selalu melakukan kebaikan, memberi dan tanpa pamrih, siapa? Bukan ini, bukan sesama manusia, siapa? Yang lebih pas lagi siapa? Ibu kita, ya. Ya tentu orang tua, tetapi yang paling luar biasa, ya, ayah juga sama, tetapi yang luar biasa lagi adalah siapa? Ibu kita. Tapi baru-baru ini ada berita, Pak. Ada anak yang melaporkan ibunya ke polisi. Dengar, Pak, ya? Gara-gara motor. Ya Allah, ini luar biasa ini. Durhakanya kepada orang tua, kepada ibunya, ya. Gara-gara motor, ya, kemudian melaporkan ibunya ke polisi. Padahal itu juga dari harta warisan. Malah sebaliknya, sebetulnya uang ibunya itu lebih banyak dia makan dari harta warisan yang semestinya hanya ibunya, ya. Maka ketika kita mendengar ada orang yang seperti itu melaporkan ibunya ke polisi, kira-kira gimana perasaan kita, Pak? Ibu, gimana perasaannya? Gregetan, ya, kok ada manusia kayak gitu, ya kan? Kok ada? Masa ibunya kok dilaporkan ke polisi? Nggak masuk akal gitu, ya kan, Pak, ya? Nah, ini kejadian, ya. Gak usah kita sebutkan daerah mana, ya, daerah-daerah pokoknya ada di Indonesia dan kenyataan. Maka kita menyikapinya apa? Ini kok tega, kok ada anak yang seperti itu durhakanya kepada ibunya. Baik
ikhwan sekalian, jamaah sekalian, sekarang kita tadi sudah menjawab yang terbaik itu bukan ayah ibu kita kepada kita. Yang paling baik kepada kita itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ayo kita lihat sekarang. Makanya judulnya ini betapa zalimnya manusia kepada Allah. Ketika kita mendengar ada orang yang durhaka kepada ibunya, kita gregetan. Ya, kita betul-betul tidak bisa terima. Ya. Tetapi kenyataannya kita sendiri justru melakukan hal yang sama, bukan kepada ibu bapak kita, tapi kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang perlu untuk kita renungkan, ya. Yang perlu kita renungkan, maka judul kita yaitu betapa zalimnya manusia kepada Allah. Ya, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu betul-betul zalum, itu banyak kezalimannya dan bodoh, ya. Ini kaitannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zalim, ya. Tidak tahu diri, tidak bisa menempatkan dirinya yang benar dalam menyikapi berbagai kebaikan dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada dalilnya Allah itu lebih baik, lebih sayang kepada kita daripada manusia semuanya? Ada, Pak. Ya. Pertama tadi yang dibaca oleh imam dan kita selalu sering baca di dalam surat Al-Fatihah, Allah memberikan kepada kita, ya, pengertian siapa dirinya. Allah itu punya banyak sifat-sifat, di antara sifat Allah yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Ar-Rahman ini dalam banyak tafsir disebutkan, seperti dalam tafsir Al-Muyassar, ya, yang dimaksud dengan Ar-Rahman yaitu adalah Allah itu mengasihi semua makhluknya, termasuk yang kafir. Allah kasih, Allah tetap berbuat baik kepada mereka. Ada tidak orang kafir yang disia-sia oleh Allah karena kafir, lalu tidak dikasih nafas, tidak dikasih makanan, tidak dikasih minuman, tidak dikasih jantung, tidak dikasih paru-paru? Tidak sama. Allah tetap berbuat baik sampai kepada yang durhaka, ya, kepada Allah. Jadi kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu, termasuk yang kafir, yang durhaka kepada Allah. Ini Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim ini adalah kasih sayang, rahmat Allah yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk di situ yang diberi kasih sayang Allah karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, rahmat dan kasih sayangnya. Nah, jadi jelas Allah itu maha baik, Allah itu maha pengasih, maha penyayang kepada kita hamba-hamba. Jadi kita ini sangat disayang oleh Allah. Jadi harus kita pahami dulu, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, tapi kita tidak menyadari, ya, tidak menyadari. Nah, kita tambah lagi dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Suatu ketika ada rombongan datang kepada Nabi membawa tawanan perang. Setelah perang, maka ada tawanan yang dibawa oleh pasukan perang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian di antara tawanan itu ada seorang ibu. Dia tergopoh-gopoh, ya, mencari sesuatu. Ternyata dia mencari bayinya, ya, bayinya terlepas.
Dia cari, kemudian ketemu di antara tawanan yang lain. Lalu bayi itu begitu dia lihat langsung dia ambil, dia dekat, kemudian langsung dia susui. Menunjukkan betapa kasih sayang ibu itu kepada bayinya ini. Nabi SAW lalu bertanya kepada para sahabat, apakah mungkin ibu ini tega melemparkan anaknya sendiri ke dalam api? Maka para sahabat menjawab, demi Allah tidak mungkin ya Nabi. Kalau dia mampu untuk mencegah terlemparnya bayi itu ke dalam api. Jadi tidak mungkin seorang ibu tega melemparkan anaknya sendiri yang sangat dia sayangi ke dalam api. Lalu Rasulullah SAW, dengarkan jamaah sekalian, menegaskan, lallahu arhamu bi'ibadi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah itu lebih mengasihi hamba-hambanya, yaitu kita semua ini. Allah lebih mengasihi hamba-hambanya ya daripada ibu ini kepada bayinya. Ya, coba kita bisa bayangkan kasih sayang Allah kepada kita itu ya luar biasa. Padahal di dunia ini tidak ada yang lebih hebat kasih sayangnya daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Tapi Allah lebih sayang lagi kepada kita hamba-hambanya. Ya Allah, ini dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Nah ini kan kita harus renungkan. Lah kalau begitu ya jamaah sekalian, orang yang tidak menyembah kepada Allah, yang durhaka kepada Allah, kira-kira orang ini seperti apa kita memandangnya? Berarti orang ini keterlaluan, orang ini durhaka betul. Wong disayang Allah kok malah balas dengan kedurhakaan. Lah kepada ibu yang kemudian didurhakai anaknya saja kita gregetan, apalagi Allah yang kasih sayangnya luar biasa, lebih hebat dari kasih sayang ibu kepada anaknya. Bahkan Allah sendiri ya memerintahkan kita supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena Allah juga sangat tahu bahwa orang tua itu begitu sayangnya kepada anak-anaknya. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, karena semuanya dari Allah, Allah yang ngasih kalian. Ya. Wa bil walidaini ihsana, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Subhanallah. Jamaah sekalian, disinilah pentingnya kita mengenal Allah lebih banyak. Ya, karena kebanyakan kita kenal manusia, tidak kenal Allah. Itu yang disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, supaya kita menjadi lebih paham siapa diri kita dibanding sekian banyak rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya semuanya itu dari Allah. Sehingga di dalam Al-Fatihah selalu kita bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Karena semua yang kita terima itu bukan dari manusia, Pak. Memang kita gajian dari kantor kita. Ya. Memang kita makanan dan segala macamnya ya, setelah kita bekerja dapat uang dan sebagainya, tetapi semua itu pemberian dari Allah. Ya, semua pemberian dari Allah. Nah, ini harus kita pahami. Baik, mari kita supaya lebih yakin lagi mencari dalil. Apa betul Allah itu benar-benar sayang kepada kita? Mana dalilnya? Itu tadi kan disampaikan oleh Nabi SAW. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya, kepada kita ini, daripada seorang ibu kepada bayinya, kepada anaknya. Sekarang mari kita cari dalilnya. Ayo kita lihat yang pertama dalilnya, Bapak Ibu sekalian.
bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah dan nikmat Allah itu tidak terbatas. Ya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang kita terima kecuali dari Allah. Tidak ada yang dari manusia itu, tidak ada. Ya. Nah, di mana dalilnya? Yang pertama yaitu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya. Jadi kita ini kalau menghitung nikmat Allah tidak bisa, Pak. Coba kira-kira nikmat Allah itu nikmat apa saja, Pak? Waduh, ya nggak bisa dihitung. Ada nikmat keamanan, nikmat kehidupan itu sendiri, ya. Kemudian nikmat apa? Kesehatan, nikmat makanan, minuman, harta, kendaraan, rumah, dan segala macam itu semuanya dari Allah. Makanya ada doa, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Ya Allah, apapun yang aku terima, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, yang aku rasakan dari nikmat dan yang dirasakan oleh orang lain, yang diterima oleh orang lain, faminka wahdak, maka semuanya itu hanya dari Engkau, nggak ada yang dari yang lainnya. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Masya Allah. Nah, ini kita harus pahami, Bapak Ibu sekalian, betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, jadi nikmatnya tidak bisa kita hitung, saking banyaknya, ya, dan berbagai macam jenisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pada surat Ibrahim ayat 34. Ya, bisa dilihat nanti, dipelajari tafsirnya, ya. Sebelum itu ayatnya berbunyi, ya, tentang bahwa Allah itu memberi apapun, ya, yang kalian minta, ya, dan yang tidak kalian minta. Ya. Allah memberi apapun, ya, yang kalian minta dan yang tidak kalian minta. Jadi semua yang kita terima itu adalah baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Ya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa kita itu wa atakum min kulli ma sa'altumu, ya. Di dalam ayat sebelum pada surat Ibrahim ayat 34, sebelum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dia Allah memberikan semua yang kalian minta. Dalam tafsir Qurtubi disebutkan wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa ma lam tas wa min kulli ma sa'al wa min kulli ma lam tas'alu. Ya. Dia Allah memberi kalian apa yang kalian minta semuanya, dan apa yang belum kalian minta dan apa yang tidak kalian minta Allah kasih. Ya, kita kan suka minta ini, minta itu, ya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Ya, Allah memberikan apa yang kita minta itu. Tetapi tentu kita tidak paham. Ada yang diberi langsung, ya, segera, ada yang ditunda tapi tetap diberi permintaan kita. Ada yang dijadikan ganti musibah yang akan menimpa kita. Ya, jadi mungkin karena kita berdoa, sebetulnya kita mestinya kecelakaan, tidak jadi kecelakaan karena ganti dari permintaan kita yang sudah kita minta kepada Allah. Tapi kita nggak sadar, atau permintaan itu nanti akan Allah berikan di akhirat. Dan tidak ada yang sia-sia. Semua yang kita minta kepada Allah pasti dikasih. Ya. Dan yang tidak kita minta pun dikasih oleh Allah. Ya. Apa, Pak, diantaranya yang tidak kita minta tapi dikasih oleh Allah? Apa kira-kira?
Matahari, dalam tafsir Sa'di disebutkan matahari, kita tidak pernah minta matahari, Allah kasih. Coba kalau nggak ada matahari, nggak ada kehidupan. Bulan nggak pernah minta kita. Ya, selain itu ya masih banyak lautan, ya isinya sekian juta, sekian miliar, mungkin triliun ikan dengan segala jenisnya yang sangat bermanfaat. Hutan, air, udara, ini kita tidak pernah minta. Jantung, ya, paru-paru, ini tidak kita minta kepada Allah, Allah kasih karena itu kebutuhan kita. Subhanallah. Coba kalau Allah hanya mengasih apa yang kita minta, ya habis kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan sampai yang tidak diminta oleh kita dikasih. Ya Allah, ini baiknya Allah kepada kita. Ya Pak ya, jadi kita renungkan ini tentang bagaimana kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Ya, jadi ini baru 2 dalil. Ya. Lalu dalil berikutnya, Allah itu sayang banget sama kita Pak ya. Kita ini meskipun dosanya sebesar apapun, dosanya dosa besar atau dosa kecil, itu oleh Allah tetap akan diampuni kalau kita minta ampun kepada Allah. Jadi tidak boleh ada orang merasa saya sudah kotor, saya sudah tidak layak untuk minta ampun kepada Allah, saya sudah malu. Nah, nggak bisa, nggak boleh. Ya, kita ini sekotor apapun, seberat apapun dosa kita. Ya, misalnya ada orang sudah membunuh, berzina, merampok, dan segala macam dosa, ya kira-kira diampuni oleh Allah kalau dia minta ampun? Diampuni selama masih hidup. Ada pezina, ada pelacur, dan yang lain-lain, ya Allah masih tetap diampuni. Orang kafir diampuni tidak? Diampuni kalau dia taubat dan kemudian masuk Islam. Makanya Allah lalu di dalam surat Az-Zukhruf ayat 53, Allah menyeru kepada kita semuanya. Coba bayangkan sayangnya Allah kepada kita, meskipun kita ini banyak dosa. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Yang melampaui batas itu banyak dosanya, banyak maksiatnya, durhakanya, udah gak karu-karuan, bromo corah ya. Nah itu oleh Allah, Nabi Muhammad SAW diminta untuk menyeru, memanggil mereka semuanya. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian itu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ya. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa dosa yang dimaksud di sini termasuk dosa syirik, dosa terbesar, menyekutukan Allah. Kalau dia minta ampun, diampuni. Ya, dosa syirik, dosa zina, dosa pembunuhan, dosa riba, dosa kezaliman dan sebagainya, semuanya diampuni oleh Allah. Bahkan di dalam tafsir At-Tabari disebutkan ini tidak hanya untuk orang Islam yang banyak dosa, termasuk orang kafir yang diseru di sini. Supaya meskipun dia kafir 70 tahun kafir misalnya, lalu dia kembali taubat kepada Allah, diampuni, hapus semua dosa-dosanya, bersih. Subhanallah. Ini ya, ini buktinya ya Allah itu luar biasa sayangnya kepada kita. Ya, bukti yang lain apa? Allah itu menghendaki dengan kehendak syar'inya, ya, semua hambanya masuk surga. Allah menghendaki begitu. Ya.
wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidni, dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Dan Allah itu menyeru kalian kepada surga, memanggil kalian supaya kalian mau masuk surga, dan memanggil kalian untuk supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya. Subhanallah. Jadi kita ini tidak ada yang seperti ibu tadi, ya, yang tidak mungkin karena kasih sayangnya melemparkan bayinya ke dalam api. Allah lebih sayang kepada manusia, kepada hambanya ini daripada ibu tadi yang tidak mungkin untuk melemparkan anaknya ke dalam api. Allah pun tidak mungkin tega melemparkan manusia ke dalam neraka kalau hamba ini, manusia ini taat kepada Allah. Tidak mungkin, ya. Tapi manusia itu justru malah banyak yang lebih milih neraka. Makanya Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kaget para sahabat, kok ada orang nggak mau masuk surga? Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Maka Nabi menegaskan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba, yang durhaka kepadaku dialah yang tidak mau masuk surga. Sekarang banyak mana Pak orang yang durhaka atau orang yang taat kepada Nabi? Banyakan mana? Hah? Banyak yang durhaka. Berapa jumlah manusia saat ini di muka bumi? Kira-kira 7,7 miliar. Berapa yang muslim? Berapa Pak? Kira-kira 1,5 miliar. Jadi banyakan mana? Yang kafir apa yang muslim? Yang kafir. Orang Islam yang 1,5 miliar yang sholat bisa lebih sedikit. Yang melakukan kemaksiatan, kedurhakaan berapa? Lebih banyak. Makanya di sini ya siapa yang sebetulnya keterlaluan? Ya kalau kita kembali kepada kisah pertama, ada anak yang mempolisikan ibunya. Ya. Siapa sebetulnya yang keterlaluan? Siapa? Manusia. Nah sudah dibaiki oleh Allah, sudah tidak karu-karuan. Semuanya dari Allah, tetapi kok durhaka? Padahal Allah itu ketika disembah, ketika mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan untuk kepentingan Allah dan Nabi, bukan. Tapi untuk keselamatan dan kemaslahatan manusia itu sendiri. Tapi ternyata manusia banyak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya. Disinilah jamaah sekalian, kita ini harus tahu diri tentang siapa diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti yang terakhir, ya supaya banyak buktinya Pak, ya kalau diikuti terus, wah, digali terus, subhanallah. Ya. Yang terakhir yang bisa kita sampaikan yaitu Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kalian sendiri. Jangan bunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah itu sangat sayang kepada kalian. Nah, jadi ini ditegaskan langsung oleh Allah. Kalau Ar-Rahmanur Rahim, Allah menjelaskan tentang apa? Sifat kasih sayang yang Allah miliki. Tetapi di dalam ayat ini Allah menegaskan, Allah itu begitu sayang kepada kalian wahai manusia. Innallaha kana bikum rahima. Allah itu begitu sayang kepada kalian. Jangan bunuh diri kalian sendiri, karena Allah sayang kepada kalian. Apa artinya di sini? Bunuh diri termasuk yang dimaksud makna lahiriah ayat ini ya tidak boleh bunuh diri, ya, dengan menenggak racun ya karena putus asa, atau menjatuhkan diri dari lantai 10 ya, dari hotel dan seterusnya.
Nah, jangan membunuh diri kalian sendiri. Dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya membunuh ini artinya adalah jangan kalian melakukan yang diharamkan oleh Allah dengan melakukan kemaksiatan dan seterusnya. Karena itu artinya kalian membunuh diri kalian sendiri. Sebab dengan begitu kalian akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Jadi subhanallah, berjamaah sekalian, kita ini kalau merenungkan betapa Allah itu sayang kepada kita luar biasa, kita harus malu kepada Allah. Ya, yang biasanya orang itu kalau sayang kepada kita, maka kita pun sayang kepadanya dan kita selalu ingat. Ya, jadi kalau misalnya ada ya orang yang berbuat baik kepada kita, ya kita selalu ingat. Ya, misalnya kantor kita, tempat kita bekerja, ya, maka kita berusaha sungguh-sungguh untuk bekerja sebaik-baiknya karena kantor sudah memberikan banyak ya kebaikannya kepada kita. Demikian juga orang kalau berbuat baik kepada kita. Bahkan suatu ketika misalnya kita umroh atau haji lalu ternyata kita tersesat, lalu ada yang menolong kita, kemudian kita bisa minta nomor HP-nya, maka kita tidak akan pernah lupa kebaikannya. Sampai kembali ke Indonesia masih tetap dihubungi, dikunjungi karena sekali melakukan kebaikan. Ya, sementara kita ini ya dibaiki oleh Allah setiap detik. Andai kata sebentar Allah meninggalkan kita, kita binasa. Ya Pak ya. Karena nafas dari Allah, makanan dari Allah, air dari Allah, jantung semuanya dari Allah. Kalau Allah membiarkan sebentar saja, binasa kita. Mati, sudah tidak bisa apa. Ya. Tetapi dengan begitu baiknya Allah kepada kita, justru kita lupakan Allah, na'udzubillah. Kepada orang yang sekali berbuat baik kita kenang terus. Nah, inilah perlu kita mengetahui bagaimana kasih sayang dan kebaikan Allah kepada kita sehingga kita sadar Allah hanya menginginkan kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita seluruhnya ini diberikan taufik oleh Allah ya, untuk bisa tahu tentang Rahman dan Rahim, kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga dengan demikian kita malu kepada Allah kalau berbuat durhaka, kalau berbuat maksiat, kalau tidak menjalankan ketaatan. Ya karena semuanya adalah kebaikan dari Allah. Maka disinilah penting kita harus sungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan. Ya. Dan biasanya misalnya ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita diminta oleh ibu kita membuatkan teh, ya. Teh itu oleh ibu kita minta tanpa gula ya, karena ibu ada diabetes, ada sakit gula. Ya, tentu kita akan memberi seperti yang diminta, ya. Apakah karena sayangnya kita lalu wah ini kurang bagus, ini yang bagus dikasih gula? Menurut kita dengan gula itu lebih baik bentuk ke bakti kita, mungkin begitu. Tapi kalau kita kasih gula maka justru malah kita tidak berbakti kepada orang tua kita yang permintaannya hanya teh tawar, tapi kita kasih gula. Ya. Nah demikian juga kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya ya meminta kepada kita supaya kita beribadah sesuai perintahnya, sesuai dengan yang diminta oleh Allah, maka jangan ditambah, jangan dikurangi. Seperti permintaan teh tadi, jangan ditambah, oh ini kan bagus dikasih gula, jangan. Kalau Allah memerintahkan sesuai dengan dalil yang sahih, ya, memerintahkan agar kita melaksanakan salat pada waktunya dan seterusnya, jangan ditambah, jangan dikurangi. Demikian juga ketaatan yang lain. Karena apa? Karena kalau kita tambah atau kita kurangi nggak ada gunanya. Ibu tadi yang kita kasih teh dengan gula diminum nggak diminum. Ganti lagi. Kalau gitu ibu sendiri yang bikin. Nah,
Demikian juga kalau kita beribadah kepada Allah, kita tambahi atau kita kurangi, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, tidak diterima. Karena syarat diterimanya ibadah apa? Ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah kalau kita ingin betul-betul menjadi hamba Allah yang taat. Persis yang diminta itu yang kita lakukan. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Dan betapa banyak ya ibadah yang jelas sudah kita ketahui dalilnya. Sholat duha, sholat malam, baca Al-Quran. Yang jelas-jelas, ayo dikerjakan. Tapi yang syubhat, ya itu lebih baik ditinggalkan. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan kita seluruhnya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah dan bisa menjalankan ketaatan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.